Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Kita akan masuk kepada ayat yang keempat. Ala siratim mustaqim. Ayat yang pertama, kedua, ketiga sudah kita jelaskan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sekarang kita masuk kepada ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim berada di jalan mustaqim yang lurus. Mustaqim ini termasuk jembatan yang di akhirat kah? Atau jembatan yang di mana? Sehingga disebut dengan sirat. Kita lihat di dalam tafsirnya. Al-muradu minas sirati dinul islami. Al-muradu yang dimaksud minas sirati dari lafaz sirat. Dari kata jalan. Adalah dinul Islam, adalah agama Islam. Ternyata ala siratil mustaqim di dalam tafsir ini bukan sirat yang sering diceritakan di akhirat tadi. Akan tetapi yang dimaksud sirat di sini adalah agama Islam. Yaitu ya Muhammadu, wahai Muhammad, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau laminal mursalin, benar-benar seorang yang diutus, seorang rasul. Wahai Muhammad, sebenarnya engkau ini benar-benar rasul. Ketika kita mengaca kepada Yasin wal Qur'anil Hakim, bagaimana Allah dengan zat-Nya Allah, ia bersumpah wal Qur'ani, demi Al-Qur'an, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau laminal mursalin, benar-benar seorang yang diutus, seorang rasul, seorang mursalin. Wa dinuka dinul haqqi wal Islam. Wa dinuka, dan adapun agamamu, dinul haqqi wal Islam, adalah agama yang benar, wal Islam, dan memberikan keselamatan, menyelamatkan kita semua, menyelamatkan umat kita semua. Agama Nabi Muhammad ini, agamamu wahai Muhammad, adalah agama yang benar, wal Islam, dan memberikan keselamatan. Jadi agama Islam itu adalah pedoman kepada kita. Kalau ditanya Islam itu apa? Kita di dalam fikih itu kan sering belajar bahwa mal Islam, ketika ditanya di dalam kitab Mabadi'ul Fiqh, apa itu Islam? Alladzi ba'asallahu bihi sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi wa sya'adatihim. Jadi agama Islam itu diberikan kepada, agama Islam itu adalah agama yang diberikan kepada Muhammad untuk disebarkan kepada umat Islam, lihidayatin nas wa sya'adatihim, untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi kebahagiaan bagi kita semua sebagai manusia. Jadi agama Islam itu sebenarnya lahir, ada untuk kita, untuk kepentingan kita, agar kita selamat di dunia, agar kita bahagia di dunia, dan juga selamat di akhiratnya nanti, juga bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah agama Islam. Kebahagiaan itu muncul, hidayah itu muncul, pedoman itu muncul, petunjuk itu muncul melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian kata pengarang ini menafsirkan ala siratil mustaqim ini, wa dinuka dinul haqqi wal Islam. Agamamu adalah agama yang benar, agamamu adalah agama yang membawa keselamatan.
yang memberikan keselamatan, wal kuffaru, dan adapun orang yang kufur, orang yang ingkar ala dini, atas agama Islam ini, batilun, adalah orang yang batil. Fa'in kila, maka jika dikatakan aksamallahu bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal mursalin, fa'in kila, maka jika dikatakan aksamallahu, Allah bersumpah, bi anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal mursalin, salah seorang yang diutus, fa in kana hadal qasamu, maka jika ada sumpah ini lil kafiri, bagi orang kafir. Jadi apabila dikatakan sumpah Allah ini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di dalam kitab tafsir itu innaka laminal mursalin wal Qur'anil hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah, innaka laminal mursalin. Jadi sebelum innaka laminal mursalin, Allah kan bersumpah dulu menggunakan kalimat wal Qur'ani, wawunya kan waw qasam, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Dikatakan kalau qasam, sumpah Allah itu lil kafir, ditunjukkan kepada orang kafir, bi ayyusaddiqu, agar supaya mereka orang kafir ini membenarkan bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal mursalin, membenarkan bahwasanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah utusan Allah, la yusaddiquna, maka mereka fakum la yusaddiqun, maka adapun mereka orang yang kafir, la yusaddiquna, tidak akan membenarkan, tidak akan mempercayai. Kenapa? Ini adalah memang betul-betul orang-orang kufar itu. Kalau di ayat selanjutnya nanti, walaupun engkau Muhammad mengingatkan mereka, mengancam mereka, orang-orang kafir, orang yang ingkar, tidak akan pernah beriman. Kita bawa Al-Quran sebanyak-banyaknya ke hadapan mereka, mereka tidak akan beriman. Jadi kalau dikatakan sumpahnya Allah di dalam surah Yasin ini untuk orang kafir, sebenarnya orang kafir itu tidak akan beriman. Terus, wa in kana lil muslimina, dan jika dikatakan sumpahnya Allah ini bagi orang muslim, bi ayyusaddiqu, agar supaya mereka orang muslim ini membenarkan anna Muhammadan minal mursalin, bahwasanya Muhammad ini benar-benar yang diutus, fahum yusaddiquna bila qasamin, percayalah bahwa orang Islam itu tidak perlu Allah bersumpah, semua akan percaya kepada Allah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, fama faidatul qasam? Lalu apa faidahnya sumpah yang dilaksanakan Allah di dalam surah Yasin itu? Ujibu, dijawab, bi anna Allah taala arada ayu akida kalamahu lil munkirin. Dijawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala arada, menginginkan, ayu akida, untuk memperkuat kalamahu, terhadap perkataannya, lil munkirin, bagi orang-orang yang ingkar. Hanya ingin memperkuat saja bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin memperkuat bahwasanya Nabi Muhammad betul-betul diutus, bukan sembarang-sembarang manusia yang dikatakan hanya anak yatim saja, anak yatimnya Abi Thalib, anak yatim yang tidak pernah belajar, anak yatim tidak pernah mencari guru. Terus bagaimana dia bisa menjadi nabi? Itu kata orang Quraisy sebelumnya yang kita kaji. Terus fal qasamu nau'un min at-taqid, adapun qasam ini adalah nau'un, macam, min at-taqid, dari tauqid, pengukuh, penguat. Falidzalika, maka karena demikian, aqsamallahu ta'ala bi li hujjatihi, maka karena qasam itu sebagai memperkuat, alat memperkuat, aqsamallahu, maka bersumpah siapa Allah Ta'ala bihi, dengan qasam, li hujjatin, untuk mengadakan hujjah, untuk memberikan hujjah kepada orang-orang yang tidak percaya, yang ingkar.